Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel, belajar untuk berbagi. Pada pertemuan yang kedua, bab yang keempat, kekongruenan dan kesebangunan. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas kekongruenan dua segitiga. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menentukan dua segitiga yang kongruen. Yang kedua, menentukan dua segitiga yang kongruen berdasarkan sisi dan sudut yang bersesuaian. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Pada pertemuan yang kedua, kekongruenan dua segitiga, maka di sini kita apakah dua segitiga kongruen atau tidak, ini harus kita teliti terlebih dahulu. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini biasanya diistilahkan dengan sisi. Nah, kita contohkan di sini. Ini ada gambar segitiga ABC dan segitiga DF. Kita lihat ada tanda-tanda yang sama pada kedua segitiga ini, artinya segitiga yang diberi tanda sama ini harus kita yakin bahwa ini adalah sama. Maka segitiga ABC dan segitiga DF dilihat dari apa yang diketahui. AB ini akan sama dengan DE, ya. Ini diketahui karena di sini diberi lambang sama. Kemudian BC sama dengan EF, ini diberi lambang 2 garis ini juga diketahui, dan CA sama dengan FD, ini juga diketahui. Maka kedua segitiga ini adalah kongruen karena sisi yang bersesuaian sama panjang atau disingkat dengan sisi. Jadi sisinya ketiga-tiganya diketahui. Yang kedua yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, kita lihat contohnya, ini ada gambar segitiga ABC dan segitiga DEF. Di sini ada sisi yang diketahui sama panjang berdasarkan tanda-tandanya, dan di sini ada sudut yang diketahui sama besar berdasarkan tandanya. Kita lihat dari segitiga tersebut. Maka AB sama dengan DE, ya. Ini diketahui dari gambarnya. Kemudian sudut B sama dengan sudut E, ini juga diketahui dari gambarnya, ini sudut. Dan BC sama dengan EF, ini juga diketahui. Ini adalah sisi. Maka segitiga ABC dan segitiga DF kongruen. Nah, kongruen karena ini sisi sudut sisi, ya. Karena dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar atau disingkat dengan sisi sudut sisi. Kenapa nggak bisa sisi sudut? Jadi menempatkan urutan ini berdasarkan yang terdekat, ya. Kalau sisi ini dekat dengan sudut, lalu sudut ini dekat dengan sisi yang ini. Jadi sisi sudut sisi. Dari sini juga bisa sisi sudut sisi. Lalu kenapa tidak bisa sisi dengan sisi? Ya, kalau sisi ke sisi, nah ini melewati sudut, melewati sisi, dan melewati sudut. Nah, ini dianggapnya jauh. Jadi berdasarkan urutan yang terdekat, ya. Sisi sudut sisi, sisi sudut sisi, atau dibalik tetap sama, sisi sudut sisi. Nah, urutan ini juga menentukan nanti jika soalnya pilihan ganda, jadi kita harus mengurutkan secara benar. Urutannya berdasarkan yang terdekat. Tidak bisa diloncat-loncat. Sisi dengan sisi sini. Nah, ini harus melewati sudut, sisi, dan sudut. Jadi mengurutkannya yang terdekat. Demikian caranya. Kemudian yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kita lihat contohnya.
Segitiga ABC dan segitiga DF. Nah, sudut A di sini diberi lambang sama dengan sudut D. Sisi AB dengan DE ini diberi lambang sama, sudut B sama dengan sudut C diberi lambang sama. Maka segitiga ABC dan segitiga DF, sudut A sama dengan sudut D ini diketahui karena sama, dia diberi lambang sama. Sudut B sama dengan sisi AB sama dengan DE, dia juga diketahui. Sudut B sama dengan sudut E, ini juga diketahui dari gambarnya. Maka kedua segitiga ini adalah kongruen karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Jadi urutannya sudut, sisi, sudut. Tidak boleh sudut-sudut sisi ya. Karena sudut kalau mau dihubungkan ke sudutnya harus melewati ini. Atau melewati, kalau lewat sini, lewat ke AC berarti dia harus melewati sudut C. Nah bisa. Jadi secara berurutan sudut, sisi, sudut. Kalaupun dari sudut B tetap sama, sudut, sisi, sudut. Jadi bolak-balik bisa ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat contohnya ini. Nah, ini contohnya, gambarnya. Lihat segitiga ABC dan segitiga DF bahwa AB sama dengan DE. Nah, ini diketahui dari gambarnya. Sudut B sama dengan sudut E juga diketahui dari gambarnya. Ini sudut C juga sama dengan sudut F diketahui dari gambarnya. Maka kedua segitiga ini adalah kongruen karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi urutannya adalah sisi, sudut, sudut. Jadi sisi, sudut, sudut. Tidak boleh sudut, tidak boleh sudut, sisi, sudut. Tapi dia harus sisi, sudut, sudut atau sudut, sudut, sisi. Kenapa mengurutkannya? Karena kalau sudut ke sisi, ini melewati sisi. Dari sudut ini misalnya, sudut ke sisi ini bisa karena dekat ya. Tapi dia ke sudut yang ini, nah dia melewati sudut A dan sisi AC. Jadi nggak boleh. Jadi yang berdekatan adalah sisi, sudut. Nah ini hanya melewati sisi satu, berarti sini sudut. Atau sudut, sudut, sisi. Demikian cara mengurutkannya. Jadi berdasarkan urutan yang terdekat. Yang kelima, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah ini juga kita lihat segitiga ABC dan segitiga DF. Maka sudut A sama dengan sudut D ini diketahui ya. Sisi AB sama dengan sisi DE juga diketahui dari gambar karena diberi lambang sama. Dan sisi ABC sama dengan sisi EF juga diketahui karena diberi lambang sama. Jadi kedua segitiga ini adalah kongruen karena dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya sudut, sisi, sisi atau sisi, sisi, sudut. Jadi kalau dari titik A, sudut, sisi, sisi, atau dari sini sisi, sisi, sudut. Jadi boleh saja ya. Cuman tidak boleh sisi, sudut, sisi nggak boleh. Karena di sini ada sisi yang dilewati dan sudut yang dilewati. Kalau ini hanya melewati satu sudut ya. Di sisi, sisi, sudut atau sudut, sisi, sisi. Nah, itu cara mengurutkan dari apa yang diketahui supaya tidak terjadi kekeliruan. Jadi boleh sudut sisi-sisi atau sisi-sisi sudut. Ingatan yang membantu bahwa sudut-sudut yang sudah pasti sama besar adalah sudut bertolak belakang. Nah ini sudut yang bertolak belakang 1 dengan 3, 2 dengan 4, 5 dengan 7, 6 dengan 8. Ini sudut-sudut yang sama besar. Sudut-sudut sahadap, ini sudut 1 sama sudut 5 ini pasti sama besar ya. Sudut yang pasti sama besar, sudut-sudut sahadap ini pasti sama besar.
1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 8 dengan 4 hadap. Kemudian sudut dalam berseberangan sama dengan sudut dalam berseberangan 3 sama 5 sama. 4 dengan 6 sama. Ini sudut dalam berseberangan. Kalau ada dua garis sejajar A dengan B seperti ini ya. Kemudian sudut luar berseberangan. Nah, sudut luarnya sudut 2 sama sudut 8. Sama. Sudut 1 dengan sudut 7 ini juga sama. Kemudian pada lingkaran ada juga sudut-sudut yang sama, yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama pada lingkaran. Jadi ada busur AB, kemudian kita buat sudut keliling AEB, ADC, ADB, dan ACB. Nah, ini pasti besarnya sama. Ini untuk mengingat karena banyak diperlukan nanti dalam pelajaran sudut yang akan kita bahas kemudian ini. Jadi ini hanya membantu bahwa sudut yang bertolak belakang, sudut sahadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, nah ini pasti sama besar. Sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah ini perhatikan contoh di bawah ini. Tunjukkan apakah segitiga PQS dan segitiga RQS ini kongruen ya. Maaf, kongruen. Ini PQS, ini segitiga yang kiri, RQS segitiga yang kanan. Kita lihat apa yang diketahui di gambar ini. Maka PS sama dengan RS. Nah ini PS sama dengan RS, ini diketahui ya karena diberi lambang yang sama. Oke, sisi. Kemudian PQ sama dengan QR. Nah, ini juga diberi lambang yang sama. Ini diketahui sisi. Kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi yaitu QS. QS pada segitiga PQS itu sama dengan QS pada segitiga RQS. Ini juga sama. Karena ini adalah sudah diketahui berhimpit, sisi yang berhimpit. Sisi yang berhimpit panjangnya sama-sama QS. Sehingga segitiga PQS dan segitiga RQS ini adalah kongruen. Karena ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang atau biasanya diistilahkan dengan sisi. Jelas ya. Walaupun yang cuma diketahui cuma dua pasang, tapi yang ketiga harus kita cari sendiri berdasarkan pengamatan ya. Ini kita tahu QS ini pada segitiga PQS dan QS ini juga pada segitiga PQR. Jadi dia berhimpit. Oke. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini, titik M adalah titik tengah QR. M adalah titik tengah QR. Garis XM dan YM masing-masing tegak lurus dengan PQ dan PR. Ini tegak lurus ya. Kemudian panjang XM sama dengan panjang YM. Buktikan bahwa segitiga QMX dengan segitiga RMY ini kongruen. Ini lambang kongruen ya. Kita buktikan. Lihat segitiganya. Lihat apa yang diketahui segitiga QMX dengan segitiga RMY. Bahwa QM sama dengan RM. Nah, ini sisi ya, ini diketahui dari gambarnya. Kemudian sudut X sama dengan sudut Y, ini juga diketahui. Sudut ini diketahui, lihat ada lambang siku-siku atau di sini tegak lurus ya. Jadi dibuat seperti itu terus. Lalu mana lagi yang sama? Nah, kita lihat soalnya bahwa di dalam soal di sini ada panjang XM sama dengan panjang YM. Berarti XM itu ini ya. XM itu adalah ini sama dengan YM. Atau MX sama dengan MY sama saja. Ini XM sama dengan YM. Nah, ini ya. Di sini diketahui dari soalnya. Jadi diketahui sisi. Sehingga kita menentukan apakah segitiga ini kongruen atau tidak. Kita lihat bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Karena dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga di sini ada sisi, sudut. Sisi, sudut. Seperti itu. Atau sudut, sisi. Ya. Yang ketiga,
Perhatikan gambar di bawah ini, jika segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen, jadi kedua segitiga ini sudah dikatakan kongruen, maka berarti sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X. Nilai X adalah sisi, jadi sudutnya nggak perlu kita perhitungkan. Nilai X, kita lihat dulu gambarnya, bahwa di sini pada segitiga ABC dan segitiga PQR, sisi yang terpendek ini AB dan ini adalah PR, berarti nanti PR AB sama dengan PR sama dengan 6. Kemudian BC ini sama dengan RQ sama dengan 8. BC ini sisi miring ya, maaf. BC ini sisi miring, sisi terpanjang, sama dengan RQ sama dengan X plus 3. Sedangkan CA ini adalah sisi yang siku-siku yang lebih panjang, berarti CA sama dengan PQ yaitu 8. Yang ditanyakan adalah nilai X, maka kalau di sini kita lihat segitiga siku-siku PQR, Pitagorasnya adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat, atau kita masukkan angkanya, BC ini sama dengan ini ya, sama dengan RQ, jadi X plus 3. Kemudian kita tuliskan seperti ini, kita selesaikan. Maka X plus 3-nya nggak usah kita uraikan dulu buru-buru ya. Kita lihat di sini kuadratnya kita hilangkan, maka sebelahnya menjadi akar. Akar 100 adalah 10, berarti X plus 3 sama dengan 10, maka X-nya adalah 10 dikurang 3 atau sama dengan 7. Jadi nilai X adalah 7 cm. Tuh. Ini penyelesaiannya. Kemudian nomor berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Kita lihat segitiga ini, AB di sini sejajar dengan DE ya. Segitiga ABC ini yang ada di atas dan segitiga CDE yang ada di bawah. Tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Jadi kita mencari sudut-sudut yang sama besar. Maka di sini karena sudah dikatakan ini adalah kongruen, berarti sudut-sudutnya harus sama besar. Yang pertama adalah sudut ACB itu ini. ACB sama dengan sudut DBC ya, atau DCE ya, maaf DCE. Ini sama besar. Kenapa dia sama? Karena bertolak belakang. Tuh. Kemudian yang kedua, sudut B sama dengan sudut ABC, ini sudut ABC sama dengan sudut EDC ini sama dengan ini. Ini artinya sudut dalam berseberangan. Ya, dia sama. Kemudian yang ketiga, sudut ini sudut BAC sama dengan sudut DEC. Ini sama. Karena dia sudut dalam berseberangan itu yang membentuk huruf Z ya. Maaf, kita ingat kembali. Sudut dalam berseberangan itu membentuk huruf Z ya. Seperti ini, sudut dalam berseberangan ya. Membentuk huruf Z. Nah, ini pasti sama sama ini. Ya. Atau kalau Z-nya terbalik ya bisa jadi seperti ini. Ini pasti sama nanti sama ini. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi membentuk huruf Z. Nah, di sini yang membentuk huruf Z adalah ini B ini dengan D. Atau terbalik juga boleh. Ya, artinya terbalik seperti ini nih. Ya. Nah, ini juga seperti huruf Z. Ini pasti sama dengan yang ini ya. Itu untuk mengingat sudut-sudut yang sama. Sehingga sudut BAC itu ini sama dengan sudut DEC, ini sudut dalam berseberangan juga, ini sama. Sehingga kedua segitiga ini kongruen dan ini pasangan sudut-sudut yang sama besar, gitu ya. Kita lanjutkan.
Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Jika segitiga ABC adalah trapesium sama kaki, tentukan banyaknya pasangan segitiga yang kongruen. Nah, di sini ada berapa sih segitiga yang kongruen? Nah, di sini maksudnya kita ditanyakan ada berapa pasang segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, ini ada segitiga DF sama dengan segitiga CF ya. Nih, segitiga DF kongruen dengan segitiga CF. Kemudian yang kedua, nah ini segitiga DFA kongruen dengan segitiga CFB. Nah, atau AFD dengan BFC. Kemudian yang ketiga, ini yang bawah. Ya, tadi yang pertama yang atas, yang kedua yang kanan dan kiri, ini yang bawah. Ini AGF sama kongruen dengan segitiga BGF. Nah, udah. Kemudian kita lihat lagi yang gabungan ada nggak yang sama. Nah, ini kita lihat. Nah, ini segitiga yang gabungan. Ya, segitiga gabungan ini menjadi sebuah segitiga juga. Segitiga ADC kongruen dengan segitiga BCD. Nah, ADC dengan BCD juga kongruen. Dan yang kelima ada lagi. Nah, ini gabungan juga. DAB yang kuning, segitiga DAB sama dengan ABC, sama dengan BAC atau ya kongruen. Jadi keseluruhannya adalah ada 5 pasang segitiga yang kongruen. Bisa dipahami ya, ini amati gambar-gambar yang ada di bawahnya. Nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Jika AC sama dengan DC, sudut 1 sama dengan sudut 2, buktikan segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCB. Ini lambang kongruen ya, jangan lupa. Nah, untuk menentukan kongruen atau tidak, kita harus mencari sisi-sisi yang sama. Nah, kita buka gambarnya dulu seperti ini, sudut 1 sama dengan sudut 2, AC sama dengan DC. Nah, kita amati ya. Kemudian kita tuliskan bahwa sudut 1 sama dengan sudut 2. Kemudian AC sama dengan, ini sudut diketahui ya. AC sama dengan DC, ini juga diketahui. Lalu mana lagi yang sama? Nah, kita amati gambarnya di sini. Ternyata sudut C-nya ini cuma 1 ya. Artinya sudut C ini bisa digunakan untuk berdua ya. Artinya dia sudut yang berhimpit. Berarti sudut C sama dengan sudut C ini ya, karena dia berhimpit. Maka ini diketahui sudut berhimpit. Maka urutannya kalau kita perhatikan ini adalah sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut urutannya. Jadi terbukti bahwa segitiga ABC dan segitiga DF kongruen karena dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi sama panjang. Jadi sudut, sisi, sudut. Dibalik juga tetap sudut, sisi, sudut atau susisu. Baik, ini latihan untuk pertemuan yang kedua, segitiga siku-siku yang kongruen. Jadi kalau masih kurang jelas, dicoba diamati lagi videonya. Dan ini dikerjakan ya, untuk menguji apakah yang sudah diterangkan betul-betul sudah dipahami dengan baik atau belum. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, dan bisa dikerjakan. Jangan ditunda-tunda, langsung saja dikerjakan. Demikian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bersama channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.